N250. Tahukah kamu apa itu N250? N250 adalah singkatan kata yang berasal dari N yang mengartikan Nusantara. 2. Menggunakan 2 mesin turboprop di bagian sayap. 50. Memiliki kapasitas 50 penumpang pada pesawat. Pesawat N250 adalah pesawat yang mencetak sejarah baru atas kebangkitan teknologi di Indonesia. Pesawat N250 juga dikenal sebagai hasil karya buatan anak bangsa loh. Siapa anak bangsa yang membuat pesawat terbang N250? Ya, benar, beliau adalah Baharudin Yusuf Habibie atau biasa yang kita kenal B.J. Habibie. Pada tahun 1954, beliau sekolah di SMA Kristen Dago, Bandung, dan meneruskan kuliah selama 6 bulan di Institut Teknologi Bandung dengan studi teknik mesin. Setahun kemudian, ia melanjutkan studi teknik penerbangan selama 10 tahun di Rheinische-Westfälische Technik Hochschule Aachen, Jerman. Habibie meraih 2 gelar sekaligus, yaitu Diplom Insinyur pada tahun 1960 dan Doktor Insinyur pada tahun 1965 dengan predikat sum cum laude. Setelah lulus, B.J. Habibie bekerja di perusahaan penerbangan dan melanjutkan karirnya sebagai kepala divisi metode dan teknologi pada industri pesawat terbang komersial. B.J. Habibie berhasil menciptakan banyak pesawat terbang, salah satunya yaitu N250. Secara, N250 adalah pesawat terbang komersil yang dikenal sebagai hasil karya mandiri. Bisa dibilang made in Indonesia. Pada tanggal 15 Juni 1989, N250 diperkenalkan ke dunia kedirgantaraan di Paris. Pesawat N250 yang dirancang khusus menggunakan teknologi fly-by-wire merupakan sebuah sistem kendali yang menggunakan sinyal elektronik dalam memberikan perintah kendali pesawat. Yang pada saat tahun 1990 hanya ada 2 pesawat yang menggunakan teknologi tersebut, yaitu Airbus A320 dan Boeing 777. 6 tahun setelahnya, N250 diperkenalkan ke dunia kedirgantaraan. Tepatnya tanggal 10 Agustus 1995, N250 diluncurkan untuk uji penerbangan perdana di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Hari itu merupakan hari yang menegangkan bagi Indonesia, terutama B.J. Habibie dan IPTN. Penjabat penting Indonesia, kedutaan besar di Jakarta, dan wartawan dari berbagai negara juga hadir dalam acara tersebut. Pada waktu tiba pukul 10 pagi, N250 lepas landas. Berlangsung kurang lebih 55 menit, N250 terbang di langit Bandung dan mendarat tanpa ada masalah. Bandara Hussein Sastranegara dipenuhi dengan rasa tangis haru, bangga, serta sorakan bahagia atas keberhasilan uji terbang N250 untuk pertama kalinya. Sekaligus, pesawat N250 membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara maju dalam hal penguasaan teknologi tinggi, khususnya pesawat terbang buatan sendiri. Hari bersejarah itu kemudian dijadikan sebagai momen penting bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 Agustus 1995, Presiden Soeharto meresmikan hari itu sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Indonesia. Lalu, apakah pesawat N250 digunakan sampai sekarang? Pada tanggal 14 Agustus 2020, terkirim surat keputusan dari Kepala Staf TNI Angkatan Udara menyebutkan penugasan penerimaan hibah pesawat N250 untuk ditempatkan di Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Loh, kenapa N250 dimuseumkan? Ya, karena pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter sehingga banyaknya perusahaan yang bangkrut dan tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Dampak dari krisis moneter tersebut juga berdampak pada berakhirnya proteksi negara terhadap produk-produk IPTN sehingga diberhentikan produk pesawat N250. Namun, dengan penyerahan N250 ke Museum Pusat Dirgantara Mandala adalah sebagai bentuk penghormatan kepada B.J. Habibie yang telah berhasil membangkitkan industri penerbangan Indonesia serta memamerkan kepada masyarakat agar dapat melihat secara langsung pesawat N250 sehingga menjadikan ajang edukasi dan motivasi bagi para penerus bangsa Indonesia. Yuk, kita sebagai generasi penerus harus lebih semangat dan berguna untuk memajukan teknologi di Indonesia agar kedepannya akan terus bermunculan Habibie selanjutnya. Terima kasih.